Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas, melihat lebih detail lagi mengenai apa kira-kira visi misi yang kemudian ditawarkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kami telah menyiapkan informasi dan juga data tentunya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini pemirsa. Kita akan lihat bersama visi misi program kerja dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ada 8 gerak cepat Ganjar Mahfud. Yang pertama, mempercepat pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Kemudian mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan juga inovasi berdikari. Berikutnya, poin ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan juga nilai tambah, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Poin kelima, mempercepat pembangunan sistem digital nasional, dan poin keenam, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Poin ketujuh dari 8 gerak cepat Ganjar Mahfud, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Dan mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Ya, inilah pemirsa kira-kira 8 gerak cepat Ganjar Mahfud yang sudah dirumuskan, sudah disusun tentunya untuk nanti ditawarkan dan juga disampaikan kepada para pemilih tentunya dalam Pilpres 2024. Kita akan lihat berikutnya pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda masih juga berkenaan dengan program kerja dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di bidang ekonomi lebih khususnya pemirsa. Ini memiliki visi misi yang pertama, ekonomi unggul berdaya saing dengan membuka 17 juta lapangan kerja baru serta memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Ya. Dan yang ketiga pemirsa, ini mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan kerja optimal serta alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan. Nampaknya pasangan ini juga cukup concern, cukup menaruh perhatian pada UMKM dan juga perusahaan-perusahaan startup yang di era kali ini juga banyak sekali bermunculan di Indonesia sehingga diberikan alokasi kredit perbankan minimal 30% untuk koperasi, UMKM, dan juga perusahaan rintisan. Kita akan coba lihat lagi pemirsa program kerja lain dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di bidang ekonomi. Masih mengenai pertumbuhan ekonomi, rata-rata 7% melalui strategi keluar dari middle income trap serta pengelolaan ekonomi hijau biru dan pertumbuhan industri manufaktur di 7,5 sampai 8%. Nampaknya cukup optimiskah dengan angka 7% pertumbuhan ekonominya serta mengurangi tingkat kemiskinan 2,5%, mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Nah, tadi juga sempat ada poin-poin di mana nampaknya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini juga menaruh perhatian pada ekonomi hijau yang beberapa waktu terakhir ini juga tengah didorong oleh pemerintah untuk terus dimulai diterapkan di Indonesia pemirsa, dan angka pertumbuhan ekonomi 7% tadi yang disampaikan oleh pasangan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Kita akan coba cek lagi bagaimana program kerja dari Ganjar Pranowo serta Mahfud MD di bidang ekonomi. Di poin ke-9, melakukan konvergensi program pusat dan daerah serta optimalisasi dan non-APBN untuk mengentaskan kemiskinan. Dan di poin ke-10, mendorong industrialisasi 5.0 yang digerakkan oleh inovasi dan juga kreativitas. Ya, nampaknya semangat optimisme kebaruan dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini coba untuk dihadirkan masih mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia serta mendorong adanya industrialisasi di era 5.0 tentunya yang digerakkan oleh inovasi dan juga kreativitas. Bahkan kalau kita ingat beberapa waktu lalu ketika Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini hendak mendaftarkan diri ke KPU di Tugu Proklamasi, mereka juga sempat mengungkapkan mengenai hal ini dan juga
mendorong semangat anak muda, milenial tentunya untuk terus melakukan inovasi, memberikan kreativitas pemirsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini nampaknya menjadi jawaban ataupun juga penawaran yang menarik pasangan ini, Ganjar Pranowo Mahfud MD, cukup menempatkan adanya pemilih muda yang memiliki angka cukup tinggi tentunya juga dalam Pilpres 2024 untuk menarik perhatian kaum milenial, kaum muda lewat visi misi di bidang ekonomi ini. Adanya inovasi, kreativitas yang coba untuk terus didorong lahir dari kaum muda yang ada di Indonesia. Nah, nampaknya dari poin-poin program kerja Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, kita juga bisa melihat bagaimana pasangan ini coba untuk menampilkan keberpihakan mereka, perhatian mereka pada wong cilik yang selama ini juga kita bisa bilang menjadi market dalam tanda kutip ataupun pasar dari PDIP. Baik, itulah tadi kira-kira program kerja dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di bidang ekonomi. Tentu masih ada sektor lain pemirsa yang kemudian coba dikembangkan oleh pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita akan cek bagaimana kemudian program kerja yang ditawarkan pasangan ini di bidang pendidikan. Yang pertama adalah memastikan keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 anak hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Yang kedua, wajib belajar 12 tahun gratis. Ya, wajib belajar yang kemudian dicanangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini selama 12 tahun. Artinya kalau kita lihat dari tingkat pendidikan ini bisa dimulai dari SD, SMP hingga SMA. Padahal di poin yang pertama pasangan ini memastikan keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 anak hingga tingkat sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kemudian setelah wajib belajar 12 tahun gratis ini kemudian bisa dilanjutkan sehingga anak tersebut bisa mendapatkan gelar sarjana untuk bisa mewujudkan adanya poin pemutusan rantai kemiskinan ini pemirsa. Termasuk juga poin-poin di mana pasangan calon ini akan melanjutkan kartu Indonesia Pintar. Dan inilah poin ketiga dari program kerja Ganjar Pranowo serta Mahfud MD di bidang pendidikan. Transformasi pendidikan termasuk pemerataan tele-education yang berkualitas serta produktif. Dan di poin keempat, menjamin kesejahteraan dan kualitas guru hingga dosen sejajar dengan negara maju. Ya, transformasi pendidikan nampaknya menjadi satu hal yang cukup ditekankan oleh pasangan ini, yaitu bagaimana memanfaatkan adanya era digitalisasi, kemudian kemajuan teknologi dengan mencoba menghadirkan tele-education yang berkualitas dan produktif. Tentu akan begitu banyak tantangan dalam penerapannya di negara kita Indonesia yang kita tahu juga terdiri dari begitu banyak kepulauan. Dan serta menjamin kesejahteraan kualitas guru hingga dosen sejajar dengan negara maju. Ini juga sempat menjadi isu yang penting dan cukup panas pemirsa mengenai kesejahteraan para guru dalam mengajar para muridnya pula menghadirkan kualitas pendidikan yang layak, yang baik termasuk mengenai sertifikasi guru sendiri. Berikutnya pemirsa, kami masih hadirkan untuk Anda poin program kerja pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di bidang pendidikan. Ini di poin yang kelima, yaitu mengintegrasikan pendidikan dan juga pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha. Nampaknya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ingin coba untuk menjawab bagaimana link and match, bagaimana dunia pendidikan kemudian bisa menghasilkan
produk-produk, yaitu para siswa yang berprestasi memiliki kompetensi dan juga soft skill yang memadahi, yang kemudian juga sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari dunia kerja sendiri. Artinya ini bisa menjadi harapan untuk menekan angka penganggurankah di Indonesia, pemirsa? Ya, itulah tadi pemirsa kira-kira beberapa program kerja dari pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD setidaknya di sektor ekonomi dan juga pendidikan yang layak untuk Anda ketahui dan juga Anda cermati dengan lebih khusus lagi pemirsa untuk nanti menentukan pilihan dalam Pilpres 2024.